Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita anime Aoashi episode 17. Oke, langsung saja ke alur ceritanya. Lanjut cerita, Kaneda menyalahkan ketiganya atas kegagalan dirinya lolos seleksi kemarin, terutama kepada Ashito yang dianggapnya terlalu banyak bicara serta mempengaruhinya. Ketika Tachibana berkata jika Kaneda ini hanya menyalahkan orang lain atas kegagalannya, dia pun kembali mengingatkan Tachibana kalau dia ini sekarang sudah mencetak 3 gol selama liga berlangsung. Sementara Tachibana diketahui sama sekali belum mencetak gol, dia pun menganggapnya seperti orang yang gak tahu diri karena masuk klub besar dengan cara menyelinap. Belum selesai hinaan yang dikeluarkan, kini dia kembali melancarkan serangan kepada Ashito yang dicapnya sebagai penyerang gagal karena dipindahkan menjadi bek sayap. Ashito yang mendengar hinaan itu pun merasa Kaneda ini telah keliru. Dia juga membela Tachibana dan Otomo kalau mereka ini adalah pemain yang hebat dan pandangannya itu nggak pernah berubah hingga saat ini. Memang sekarang Ashito nggak bisa menghindar karena nyatanya dia sejauh ini jarang dimainkan. Namun dia meyakinkan Kaneda kalau sebentar lagi pasti dia akan main. Karena Kaneda bermain di sayap kanan dan juga Ashito di bek kiri. Praktis mereka nanti akan bertemu, itu pun kalau Ashito nantinya dimainkan. Apalagi Kaneda sudah menargetkan Esperion sejak awal. Jika nantinya Ashito tidak main, apa boleh buat karena dia juga gak bisa berbuat apa-apa. Melihat sikap Kaneda yang seperti itu, Togashi pun merasa dia ini gak hanya asal bicara. Tak apa juga motivasinya kalau melihat fisik dan juga kepercayaan dirinya yang besar. Togashi pun merasa dia ini sudah bekerja keras semenjak seleksi dulu. Nagano pun mengungkapkan selama setahun belakangan ini di bawah pelatih Satake mereka begitu bekerja keras untuk mencapai semua ini. Apalagi mereka ini terdiri dari pemain yang gagal masuk ke tim Youth Esperion. Jadi kerja keras mereka selama ini terbayarkan karena kualitas mereka juga nggak kalah jauh dari pemain Esperion. Setelah keduanya cabut, Ashito pun kembali teringat dengan perkataan Kaneda tentang apakah dia ini bisa masuk line up untuk pertandingan nanti. Ashito pun di sini langsung menunjukkan kegelisahannya. Pada malam lainnya, pelatih Nozomi pun mengingatkan anak-anak untuk wajib menang dan menghindari 5 kekalahan beruntun. Apalagi kini tim B mendapatkan amunisi tambahan yang ada pada diri Yoshitsune karena baru sembuh dari cedera akan memulai pertandingannya dari tim B untuk mengembalikan instingnya. Meskipun anak-anak ikut senang dengan amunisi baru ini, ada saja pemain yang komplain karena dalam susunan pemain nama Ashito dimasukkan sebagai bek kiri. Namun Ashito melihat ini sendiri sebagai peluang dia untuk mencuri hati dari pelatih Nozomi. Keesokan harinya, tim B pun akan melakukan pertandingan melawan SMA Tama. Para pemain yang siap kini dibikin khawatir karena Ashito ini belum juga menampakkan dirinya. Kelakuan Ashito itu pun membuat beberapa pemain berdebat karena dia bisa saja menghabiskan stamina-nya. Tapi di sini Yoshitsune menanggapi kelakuan Ashito itu dengan cukup bijak. Jika dengan jogging dia bisa mengurangi beban di pundaknya, maka hal itu sama sekali tidak masalah. Mengingat instruksi yang diberikan oleh pelatih Nozomi semalam, Togashi pun kini minta untuk mementingkan pertahanan ketimbang melakukan serangan. Meski tim kini memiliki ujung tombak yang mematikan di dalam diri Yoshitsune, Togashi nampaknya tidak terlalu menghiraukan instruksi sang pelatih. Karena menurutnya selama bisa bertahan, maka dia juga bisa melakukan serangan. Sementara di taman, Andri pun berusaha dengan keras untuk menghentikan Ashito membuang stamina-nya. Dia mengingatkan Ashito tentang kesempatan yang dia dapatkan. Jika hari ini dia tidak bisa menunjukkan perkembangan, maka pelatih Nozomi gak sungkan akan kembali mengeluarkan namanya untuk beberapa pertandingan ke depan. Namun mengingat beberapa perkataan dari Fukuda, Takeshima maupun Kaneda, Ashito pun gak bisa menyembunyikan rasa khawatirnya itu sebelum pertandingan dimulai. Andri pun mengungkapkan kalau Hanacha nanti akan datang menonton pertandingannya. Ashito pun mendengar itu seketika langsung menghentikan langkahnya. Dia pun mengungkapkan kalau perasaannya sekarang ini malah sedang bahagia. Meski selama sebulan ini dia hanya bisa melakukan latihan yang membosankan seperti menoleh. Dia berpikir kalau itu cuma kecemasan belaka. Meski hanya menjadi bek, Ashito mengaku senang mendapatkan kesempatan ini. Ditambah nantinya Hana-chan bakal datang, Ashito pun merasa dia tidak boleh menunjukkan sisi payahnya. Pada akhirnya dia merasa sudah jernih dan memutuskan kembali untuk bergabung bersama yang lainnya. Ketika mendengar nama Hana membuat Andri begitu iri sekaligus heran, padahal dari tadi dia ini berusaha untuk menghentikan Ashito lari. Tapi ketika mendengar nama Hana, pikiran pun langsung jernih dan juga memutuskan untuk segera kembali.
Selama pertandingan dimulai, para penonton pun terlihat sinis dengan posisi yang Ashito tempati. Mereka juga merasa jika itulah titik terlemah dari permainan Esperion. Hal itu pun terbukti ketika Ashito dengan mudahnya dilewati oleh pemain musuh. Beruntung Togashi sejauh ini masih mampu membackup. Namun tetap saja yang lainnya gak bisa menyembunyikan kekesalan tentang permainan Ashito yang masih amburadul. Sementara Ashito yang berusaha untuk tenang dan juga fokus, kini pemain lawan pun menyadari jika bek kiri tim lawan itu adalah titik terlemah. Yoshitsune yang merupakan top skor U18 pun nampaknya tidak memberikan dampak apapun. Kini SMA Tama akan berusaha sebaik mungkin memanfaatkan kelemahannya itu untuk mencetak gol pembuka. Ketika SMA Tama mendapatkan peluang, mereka pun langsung memanfaatkan lubang itu untuk membuat peluang. Meski Ashito kini terlihat kebingungan di saat bersamaan Hana-chan yang baru datang langsung berteriak untuk memberikan semangat kepada bek. Berkat semangat yang diberikan oleh Hana-chan, mata Ashito pun seketika kembali muncul dan kini fokusnya meningkat dengan berhasil menganalisa permainan yang ada di lapangan. Melihat penempatan posisi pemain dan juga arah bola, Ashito pun langsung meneriaki Otomo untuk tidak terpancing dan memintanya untuk membayangi nomor punggung 26. Instruksi yang diberikan Ashito itu pun membuat lawannya kebingungan dalam mengalirkan bola. Dia juga secara gak langsung memaksa lawan untuk melakukan skenario yang sama persis seperti apa Ashito pikirkan. Ketika bola diserahkan, Ashito yang sebelumnya diperingatkan untuk mengincar para pemain kini malah mengincar ruang kosong ini untuk memontok bola yang dioperkan. Dengan pertandingan yang kembali berlanjut, Ashito pun kini merasa sudah berhasil membaca gerakan bola dan juga pemain. Meski begitu, bagi dirinya sendiri masih ada satu kekurangan karena semua pemain yang dia lihat itu hanya berupa titik-titik. Kini SMA Tama pun mendapatkan serangan balik. Berkat kesalahan dari pemain Esperion, Ashito yang merasa sudah berhasil menjalankan tugasnya kini kembali menganalisa untuk membaca serangan lawan. Dia pun sepertinya tanpa ragu untuk mengambil keputusan. Namun sayang ternyata penglihatan kali ini sedikit keliru. Malah di sini Ashito terpancing sehingga celah di sisi kiri terbuka lebar. Beruntung peluang itu masih bisa digagalkan kiper. Atas kesalahan yang dilakukan, Takeshima pun kembali memarahi Ashito. Namun kesalahan itu menjadi satu pembelajaran buat dirinya. Kalau ruang yang digunakan lawan juga bisa berubah dengan instan. Setelah kesalahan itu juga, Ashito pun langsung diberikan pertanyaan tentang kenapa dia ini bisa gagal pada percobaan kedua itu. Meski Ashito tidak bisa menjelaskan secara detail, pelatih Nozomi pun mengatakan jika lawan juga instruksi yang diberikan sudah sangat sempurna. Dia kini mengatakan jika Ashito itu memiliki kemampuan pengamatan yang begitu luas. Dia pun meminta Ashito untuk melangkah lebih jauh lagi untuk melihat dua perbedaan tadi. Dengan kini SMA Tama yang terus menyerang demi menciptakan gol, Otomo pun mengeluh karena dari tadi timnya ini sulit untuk menahan bola lebih lama. Di sini Ashito pun kembali menginstruksikan meminta Otomo bersiap di tengah. Sedangkan Shimizu dimintanya untuk menjaga nomor punggung 26. Dan Ashito sendiri kembali menganalisa ruang mana yang patut menjadikan peluang. Dengan Ashito yang ada berada di belakang, dengan pastinya gampang bisa melihat ruang pada posisi pemain. Kini Ashito pun khawatir karena posisi Otomo di tengah kurang rapat. Dia berharap ada seorang yang dapat menutupnya. Dan orang tersebut adalah Yoshitsune yang sampai turun ke bawah untuk menjemput bola. Yoshitsune yang awalnya mengira pergerakan Ashito itu begitu buruk, kini merasa sebaliknya dan berterima kasih karena telah memberikannya energi yang bagus. Kini keduanya pun mengincar gol dengan Yoshitsune memberikan bola dan juga berlari. Melalui aba-abanya Ashito pun melambungkan bola itu jauh ke depan gawang. Meskipun dipres begitu ketat, Yoshitsune ini dengan mudahnya melewati 1-2 pemain. Tapi kemudian dia ini dikejutkan ketika Tachibana yang gak siap menerima umpan darinya. Dia pun berpikir kalau tim B ini nampaknya belum siap untuk permainan seperti ini. Meskipun begitu, Esperion kembali membangun serangan dengan bertumpu pada Yoshitsune. Para pemain lawan pun terlihat kerepotan karena gocekannya itu yang begitu bagus. Dan serangan Esperion pun kembali tidak terbendung ketika Togashi sampai maju untuk membantu Yoshitsune. Bahkan ketika Togashi mengembalikan bola, Yoshitsune berhasil mengecoh kiper sebelum dia berhasil menendang bola itu ke gawang. Energi positif yang ditunjukkan Yoshitsune itu pun menyebar ke pemain lainnya, tidak terkecuali kepada Tachibana yang melihat dampak besar sang senior sehingga membuatnya minder.
Episode kali ini pun ditutup dengan Ashito yang juga kagum dengan permainan sang kapten. Dia juga ingin menjadi seperti Yoshitsune. Namun Yoshitsune mengatakan jika Ashito ini tidak seharusnya menjadi dirinya, karena dia kini sudah memiliki tangga yang sudah sepatutnya menjadi milikmu. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.